Halo teman-teman, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas sedikit tips dan triks terkait penggunaan Microsoft Word. Tidak sedikit di antara kita yang mungkin tidak memahami atau tidak mengetahui secara keseluruhan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Word. Salah satunya pembuatan daftar isi secara otomatis. Masih banyak di antara teman-teman saya khususnya yang ketika membuat sebuah dokumen berbasis Word masih mengembangkan atau membuat daftar isi itu secara manual, yaitu cukup menyulitkan ya teman-teman ya, menambah pekerjaan gitu ya, dan buang waktu lah begitu. Padahal sebenarnya Microsoft Word itu sudah menyediakan fungsi-fungsi otomasi begitu. Nah, Oke, kita langsung saja praktek. Di sini saya coba membuat ya. Mungkin kasusnya teman-teman ingin membuat sebuah makalah begitu atau penelitian. Biasanya kan standar ya kalau kita membuat sebuah laporan penelitian, biasa kita ada pendahuluan gitu ya, latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian gitu ya, tujuan penelitian, tujuan umum, tujuan khusus, manfaat penelitian, ruang lingkup. Tentunya ini dalam dokumen realnya nanti akan terpisah pada halaman-halaman tertentu begitu ya. Tapi tutorial ini, praktek ini kita akan membahas secara prinsipnya saja. Tapi setidaknya teman-teman nanti tahu bagaimana cara membuatnya. Oke, kita langsung saja. Nanti bagi teman-teman yang bisa langsung mengikuti gitu ya, silahkan dibuat. Kalau sudah punya satu dokumen silahkan dibuat. Oke, kasus begini, kita memiliki pendahuluan ini, bisa jadi ini adalah judul besarnya ya. Kemudian pendahuluan, di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, kemudian pertanyaan penelitian, tujuan umum, tujuan khusus merupakan sub-heading dari sub-heading tujuan penelitian. Kemudian ada manfaat penelitian, ruang lingkup. Kemudian pada halaman berikutnya ada tinjauan pustaka, misalnya ini kasusnya corona gitu ya, novel coronavirus 2019, kemudian dia sejarahnya bagaimana, gejala dan pengobatan. Nah, ini kita coba buatkan daftar isi secara otomasi dengan menggunakan style. Baik, ketika teman-teman sudah membuka Word, pada tab Home ini ya, kita akan mendapati jenis style-style ya. Kalau teman-teman sudah pernah melihat atau menggunakannya, ini sebenarnya fungsinya banyak ini. Tidak hanya sebagai pembuat table of content saja, tapi dia bisa kita bisa membuat sebuah style yang tinggal kita klik saja style ini, dan paragraf-paragraf atau konten-konten artikel yang kita buat itu akan menyerupai dengan style yang kita buat. Oke, dalam kasus ini kita akan membuat sebuah daftar isi yang otomatis gitu, berikut dengan halamannya juga. Oke, nah jadi kita tinggal memanfaatkan style ini ya teman-teman ya. Tadi kita skenariokan pendahuluan ini adalah judul besar di setiap halaman gitu. Nah, ini kita posisikan dia sebagai heading 1. Kemudian latar belakang menjadi heading 2. Rumusan masalah menjadi heading 2. Pertanyaan penelitian menjadi heading 2 gitu ya. Kemudian tujuan penelitian merupakan heading 2. Nah, tujuan umum, tujuan khusus ini dia adalah anak dari tujuan penelitian gitu ya, atau jadi subheading dari tujuan penelitian. Jadi kita posisikan dia menjadi subheading heading 3. Penelitian, manfaat penelitian ini menjadi heading 2 sama ruang lingkup menjadi heading 2. Nah, halaman berikutnya kita punya bab tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kita posisikan sama dengan pendahuluan, dia heading 1. Nah, berikutnya ini juga ke bawahnya heading 2. Oke, dengan sederhana ini sebenarnya teman-teman sudah memiliki daftar isi otomasi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tinggal gampang ya. Ini kita buat dulu halaman baru gitu ya. Break, next page. Nah, kita sudah punya halaman baru lagi di depannya. Kemudian kita insert table of content pada tab reference ini. Klik reference, kemudian table of content, kemudian automatic table of content. Oke, kita sudah mendapatkan halaman secara otomatis teman-teman.
ini adalah babnya, ini tinjauan pustakanya, sehingga nanti kalau kita klik judulnya kita akan diarahkan pada halamannya. Oke ya, gampang ya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kalau ini dia memiliki nomor? Ya tinggal kita tambahkan saja nomor ya. Jadi ada dua cara memang. Ini kita style, kita kasih nomor sekalian, atau penomornya itu dibuat secara manual. Nah kalau saya lebih prefer membuat secara manual ya. Saya lebih suka manual, karena kalau kita membuat ini menjadi satu style sendiri, nanti kita harus bikin banyak style ya. Kalau nomor 2 nanti bikin juga nanti nomor 2 gitu. Oke, pada tutorial kali ini kita akan buat penomoran secara manual. Oke, ini pendahuluan. Mungkin kita posisikan di tengah boleh, atau kita posisikan dia di samping lah begitu ya. Nah ini tentu 1.1. Oke, nah ini 1.1, kemudian ini juga. Oke teman-teman, kalau terbiasa menggunakan Paint ya, saya menggunakan Paint untuk membuat format yang sama pada subheading berikutnya. Nah ini 1.4.1 gitu ya. Oke, nah bagusnya Word sekarang itu dia sudah mengerti bagaimana membuat numbering ya, atau bullet and numbering secara otomatis gitu. Nah ini, oke, ini kita copy lagi, format painter ya namanya. Nah ini nomor 2, bab 2 sama ya, ini kita format apa, format painter biar sama formatnya. Ini tentunya nomor 2 ya, 2.1. Oke, nah ini kesini. Nah tentunya ini akan berubah ya, daftar isi kita akan berubah menyesuaikan dengan apa yang kita tulis di sini. Oke, bagaimana cara mengupdate daftar isinya? Kita lihat di table of content, kita update di sini teman-teman, update table, update entire table. Oke, sama ya penomorannya, tinggal kita rapikan. Oke, kemudian nanti bisa kita sesuaikan ya indennya, atau mau indennya bagaimana nanti disesuaikan segituan. Oke, ini kita bisa tulis dengan daftar isi gitu. Baik, cukup sederhana ya teman-teman ya, sederhana tapi cukup fungsional. Baik, saya rasa itu tutorial singkat pada video ini. Terima kasih. Baik, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.